Bahwa itu tema kita adalah Yesus Tuhan daripada waktu. Ya. Hari minggu yang pertama saya sudah sampaikan Yesus adalah Tuhan daripada kualitas. Kalau hidup kita ingin berkualitas, datanglah kepada Tuhan atau undanglah Tuhan di dalam hidup Anda. Maka hidup Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, studi Anda akan menjadi berkualitas. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada kualitas. Kemudian yang kedua, kita bicara Yesus adalah Tuhan daripada jarak. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan Yesus Kristus ya, dari kehidupan kita ini. Dimanapun kita tinggal, sejauh apapun Anda berada, tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong kita. Maka dia cukup berkata, sembuhlah anakku, pulang. Maka jarak yang 30 kilo pun bisa sembuh. Ya, maka siapapun kita, keluarga kita ada di mana, ya, anak-anak kita di mana, jangan takut ya, karena Tuhan menyertai dan tangan Tuhan cukup panjang untuk menjangkau. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan daripada jarak. Nah, kali ini saudara, kita menarik sekali. Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Ya. Bagaimana kita bisa melihat saudara Tuhan? Tuhan adalah Tuhan daripada waktu, maka dia sanggup menyembuhkan orang sekalipun sudah sakit selama 38 tahun. Saudara, kalau orang sakit 38 tahun, siapakah yang mampu menyembuhkannya? Andai kata Anda dokter, kemudian saya bawa orang yang sakit, kemudian Anda, biasanya dokter tanya, sudah berapa lama demamnya? Gitu kan? Sudah berapa lama batuknya? Sudah berapa lama lumpuhnya? Biasanya kita akan berkata, kemarin Pak, 3 hari yang lalu Pak. Oh, dan kasih obat selesai. Tetapi kalau Anda datang dan mengatakan, sudah berapa lama sakitnya? 38 tahun dokter. Pasti dokter katakan, bawa pulang sajalah, bawa pulang sajalah. Dan ngapain sudah 38 tahun kok baru dibawa ke dokter? Nah, kenapa? Dokter pun memeriksa pemahaman, kalau penyakit itu sudah terlalu lama diderita, maka memungkinkan itu sangat susah untuk bisa diobatinya. Tetapi bagi Yesus dan dalam Tuhan, apakah Anda sakit baru kemarin, baru 2 hari yang lalu, baru sebulan yang lalu, atau tahun yang lalu, sama mudahnya bagi Yesus untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan daripada waktu. Demikian juga kita aplikasikan bukannya penyakit saja, saudara-saudara. Kalau Anda punya pergumulan, apakah sudah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, bagi Yesus sama mudahnya menyelesaikan pergumulan dan masalah kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dari waktu. Ya, jangan lupa ya, karena Yesus adalah Tuhan dari waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau Anda bisa membaca, Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun mengalami sakit lumpuh. Karena Yesus adalah Tuhan dari waktu, maka lamanya masalah yang dihadapi manusia tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menyelesaikannya. Oke, sebelum kita masuk poin-poinnya, coba kulik sebutkan Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang sudah punya pergumulan berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan belum ada jalan keluarnya, belum ada titik terangnya? Saya mengatakan, Yesus sanggup menyelesaikannya. Ya. Adakah di antara kita juga punya beban yang berat, ya, sudah tahunan, ya. Saudara, saya mungkin Pak Igra juga punya hobi yang sama seperti saya. Paling suka itu mengikuti YouTube-nya Chris Leong gitu ya. Yaitu yang orang sakit ya, ini tidak bisa dibukan sakitnya. Selalu ditanya, sudah berapa lama ini? Jawabnya 1 bulan. Sudah berapa lama ini? Oh, 2 tahun. Wow, udah lama ya 2 tahun. Tapi saya belum pernah, sudah disambungkan dia menghadapi kasus yang sudah 38 tahun. Dia belum pernah. Ya, paling 2 bulan, dan 3 bulan dan seterusnya. Nah, sudah disambung Tuhan. Yesus sanggup melakukannya karena dia adalah Tuhan daripada waktu. Nah, kalau kita perhatikan, oke, ya. Sekarang belajar yang pertama yaitu Yesus itu adalah tidak ada. Saya mau deklarasikan di tempat ini, Tuhan memperhatikan. Ya, mungkin orang tua sudah tidak memperhatikan, mungkin anak-anak sudah tidak memperhatikan, mungkin kakak adik sudah tidak memperhatikan. Tetapi saya mau katakan, Yesus selalu memperhatikan Anda. Ya. Dan Yesus bukan saja memperhatikan, tetapi dia tahu persis kondisi dan situasi yang dialami oleh anak itu. Dia melihat, dia memperhatikan. Seringkali kita hanya melihat saja, tapi belum tentu memperhatikan. Tapi kalau Tuhan melihat, memperhatikan, dan nanti dia melakukannya. Wah, ini tahapan yang bagus, luar biasa. Bapak Ibu, coba bisa bayangkan enggak? Dia berada di sana 38 tahun.
di pusat kota yang namanya Yerusalem, di mana Allah ada di sana, di mana orang Farisi ada di sana, di mana ahli-ahli agama ada di sana, di mana imam-imam ada di sana, orang-orang yang hebat, orang-orang yang seharusnya mempedulikan orang lain, tapi ternyata dari satupun yang care kepada orang yang lumpuh itu. Wah, sekarang coba kita balik Bapak Ibu. Mungkin kita punya tetangga yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengalami kesendirian. Anda ada di sana, tetapi Anda tidak melakukan sesuatu. Jadi bisa kebalikannya saudara Tuhan. Mungkin tadi saya dorong Anda untuk memikirkan apakah Anda pihak orang yang tidak dipedulikan, atau sekarang Bapak Ibu, mungkin Anda justru memang orang-orang yang tidak mempedulikan orang lain. Ya. Bapak Ibu, pedulikanlah orang-orang di sekitar. Kalau ada orang-orang yang sakit, tidak ada salahnya. Saya memang agak berbeda ya, tinggal di kota sama tinggal di desa. Kalau di tinggal desa itu orang sakit biasanya dirawat di rumah saja. Dan silih berganti kita bisa mengunjungi orang. Almarhum ibu saya itu sangat terkenal. Dia tidak pernah melewatkan satu orang pun yang sakit. Dia selalu mengunjungi. Saya masih ingat sudah Tuhan, dia selalu ya, kalau dia punya pisang yang bagus itu yang tandanya di atas itu, kemudian disembunyikan, ya. Kemudian dia ngomong, jangan diambil itu ya. Kenapa? Dia mau kasih dibawa kepada orang sakit. Sedangkan kami bagian bonggol-bonggol yang di bawah itu, yang recek-recek itu, yang das-das itu. Ya, kami sepanjang umur kami belum pernah itu makan pisang yang di atas yang mulus itu, tidak pernah. Makanya jadi gobek-gobek juga ini. Ya, saudara, itu yang sering kali terjadi. Saya tidak tahu Anda punya pengalaman seperti saya tidak. Ya. Nah, kalau saya cerita seperti ini, anak-anak saya mana ada yang percaya karena dia pernah dia selalu pilih yang paling baik. Ya, anak-anak sekarang yang lain. Ya. Coba kalau dikasih, wah, pisang itu boleh-boleh nggak usah dibeli. Ya, gitu. Nah, justru dulu kami hidup dari pisang yang boleh-boleh. Nah, tapi kembali ke sini, saudara Tuhan, mari Bapak Ibu kita mengikuti teladan Yesus yang selalu melihat, memperhatikan orang dan melakukan sesuatu. Ya, saya sudah berkali-kali bicara di tempat ini Bapak Ibu. Kondisi corona seperti ini Bapak Ibu sangat mudah sebenarnya untuk menolong orang. Kenapa? Karena banyak orang mengalami kesulitan. Nah, saudara Tuhan, Yesus mengetahui apa yang terjadi. Yesus mengetahui apa yang dialami. Karena dia tidak dikuasai, karena dia yang menguasai waktu Bapak Ibu, maka apa yang terjadi pada hari ini dia tahu, apa yang terjadi sebulan yang lalu dia tahu, apa yang terjadi setahun yang lalu dia tahu. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat ke depan, dia juga tahu apa yang terjadi di tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Nah, bisa enggak kita bersyukur Bapak Ibu memiliki Allah yang tahu apa yang telah terjadi sekian puluh tahun, tetapi juga yang tahu apa yang akan terjadi sekian puluh tahun yang akan datang. Wah, banyak orang sudah bisa Tuhan yang hari-hari ini takut menghadapi masa depan. Tapi bersama dengan Kristus kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Yesus yang memegang masa depan. Yesus yang memegang masa depan kita. Ada satu ilustrasi itu sebetulnya kalau kita ibarat kita jalan baru ke tempat sana gitu ya. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, kita tidak tahu akan ketemu apa ini di sana. Tetapi kalau orang percaya kita jalan ke masa depan kita, kita lihat Yesus sudah nunggu di sana. Dia akan datang, dia datang, dia datang. Itu gambaran saudara-saudara kalau kita punya anak kecil, dulu saya perhatikan anak saya, oke sini, wah, kalau saya gini kan dia lihat dari jauh, lari, kencang luar biasa. Kenapa? Papa ada di sana, Papa di sana. Kemudian disambut dengan pelukan. Nah, bayangkan seperti itu Bapak Ibu, kita pergi ke masa depan kita, dan Yesus sudah berdiri di sana untuk menunggu kehadiran kita. Kenapa? Karena Yesus bisa berangkat lebih dulu dari kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Kalau kita harus menjalani detik, menit, jam, dan sebagainya untuk bertemu tahun 2030 kita, tetapi Yesus sudah ada di sana. Kenapa? Karena dia Tuhan daripada waktu. Bahkan Yesus bisa kembali 38 tahun yang lalu atau 100 tahun yang dan seterusnya. Nah, ingat, Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Yang berikutnya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Yesus bukan saja melihat, tetapi juga memperhatikan. Ya.
ayat 6 tadi, saudara, saya akan baca sekali lagi untuk saudara sekalian. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring, ya Yesus melihat dia, dan karena ia tahu, dia melihat dan dia tahu. Banyak orang melihat tapi tidak tahu loh Bapak Ibu. Tidak, banyak orang melihat. Nah, tahu di sini bukannya sekedar tahu secara melihat, tapi dia sudah memperhatikan sampai ke dalam. Maka sedang Tuhan kelanjutannya kalimat ini benar luar biasa ya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Bapak Ibu, dia belum tanya kan? Dia baru melihat orang itu, sama kan kalau kita melihat itu, ya kan ini tebak-tebak ya. Paling itu sudah 2 hari lah paling pak sakitnya, atau dia mungkin 3. Nah, Yesus langsung tahu persis. Ya, dia melihat, dan kalau Yesus melihat itu selalu diiringi dengan memperhatikan. Dengan kata dia melihat sampai ke tempat yang paling dalam. Jadi dia tahu persis, lihat tulang-tulangnya, lihat kakinya dan sebagainya. Maka firman Tuhan katakan karena dia telah lama dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu, pagi hari ini Yesus melihat Anda. Yesus melihat Ibu Ira. Dia melihat juga, bukan aja Pak Semrit yang melihat Ibu Ira, Tuhan pun juga melihat. Ya, tetapi bukannya melihat, tapi dia tahu persis kondisi yang sedang dialami. Ya, Ibu Ira dan juga yang dialami oleh kita sekalian. Dia tahu persis pergumulan kita. Dia tahu persis apa deg-degnya yang ada di hati kita. Getaran-getaran nadi kita, dia tahu persis. Pergumulan kita yang baru terjadi maupun yang sudah lama terjadi, tahu persis. Cita-cita, keinginan kita apapun juga, Tuhan tahu persis. Anak-anak muda semuanya, saya mau katakan juga, Tuhan juga tahu persis apa yang sedang ada di kita. Apa yang menjadi cita-cita Anda, dia tahu persis. Dan percaya dia akan membawa ke tempat yang Tuhan. Kenapa? Karena dia yang memegang waktu itu. Nah, kemudian saudara-saudara yang menarik pada akhirnya Yesus memberikan satu pertanyaan. Yang saya percaya pertanyaan itu yang kita nanti-nantikan. Ya. Kalau ada sakit, ya saudara-saudara Tuhan, pasti pertanyaan yang kita harapkan adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Kalau ada sakit dan berbaring di rumah sakit dan dokter datang, maukah engkau sembuh, Ibu Pur? Apa jawaban Ibu Pur? Iya, saya ingin sembuh, Pak. Saya ingin sembuh. Saya ingin sembuh. Nah, saudara Tuhan, sekarang coba saya mau elaborasi, Bapak Ibu Tuhan. Kalau Anda yang punya masalah, bukankah Allah akan bertanya, maukah engkau diselesaikan masalahmu? Maukah engkau diangkat bebanmu? Maukah engkau ditolong? Maukah engkau dihibur? Maukah engkau dikuatkan? Maukah engkau diberkati? Ada begitu banyak pertanyaan yang bisa kita aplikasikan. Bapak Ibu, yang menarik bagi saya, pertanyaan Yesus adalah pertanyaan yang tepat yang diharapkan oleh orang yang sakit itu. Maukah engkau sembuh? Hari ini Yesus, saya percaya, juga akan memberikan pertanyaan yang sama kepada kita. Maukah ya engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau ditolong? Dan lain sebagainya. Saudara, tidak ada satupun orang yang menolong orang yang sakit ini paling tidak selama 3 bulan. Tetangganya tidak, keluarganya tidak, temannya tidak, tapi tiba-tiba salah satu Yesus datang dan menawarkan. Saudara, saya sudah berkali-kali menghibur diri saya. Kalau teman tidak menolong saya, kalau keluarga tidak menolong saya tidak akan kecewa. Kenapa? Karena terlalu banyak contoh keluarga yang mengabaikan keluarga, teman yang mengabaikan teman. Kenapa saya tidak perlu kecewa, saudara? Karena saya punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang pasti mempedulikan. Salah satu traktat yang paling suka ini, siapa yang peduli padaku? Satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan, siapakah yang peduli padaku? Suamiku tidak peduli, istriku tidak peduli, orang tua tidak peduli. Siapa yang peduli? Saya mau katakan, saudara, ada yang peduli, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mempedulikan Anda sekalian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kisah tadi membuktikannya. Nah, saudara Tuhan,
yang menarik bagi saya, sudah saya singgung, sebetulnya kalau ada orang yang sakit, apalagi sakitnya sekian tahun, sebetulnya ini menjadi kesempatan Bapak Ibu bagi orang-orang untuk memperhatikan orang sakit itu. Ya, Bapak Ibu, berapa kali kesempatan diberikan di depan kita, tetapi kita tidak melakukannya. Saya harap anak-anak saya itu belajar dari saya dan juga dari istri saya ya, dari mamanya. Sudah bisa Tuhan, berkali-kali mereka bisa melihat, ya mungkin mereka sudah tidak bisa menghitung. Bagaimana kalau saya ketemu orang tertatih-tatih membawa rongsokan, cari ngais-ngais. Bahkan dalam kondisi nyopir pun saya seringkali berhenti. Ya, apakah kasih 10.000, apakah kasih 50.000, saya selalu lakukan sesuatu. Kenapa? Bagi saya ini kesempatan ini. Kesempatan karena setiap nyopir dari sini ke Bandung belum tentu ketemu. Tapi tiba-tiba waktu belayan kok ketemu orang. Ya, pernah muter-muter di kota wisata ini, kita tidak ketemu siapa-siapa. Tapi sama tadi ada ibu baru masih muda semua, tapi kemudian wajahnya sudah begitu kelihatan tua, karena beratnya berkurang. Dia cari tidak ada, pindah lagi ke tong sana, tidak dapat. Tahun dari dasar, akhirnya saya samperin jalan kasih. Udah, alhamdulillah, seakan-akan mungkin dia belum pernah melihat dia warna hijau itu. Ya. Jadi saudara bisa Tuhan, berapa kali Tuhan kasih kesempatan di depan mata kita, tetapi kita tidak mengerti. Baik, gereja ini kecil, gereja ini masih sedikit anggotanya, tapi saya harap kita banyak berkarya. Kita banyak bekerja. Kita bersyukur ya Pak Swati, Bapak, kalau kita pada akhirnya kita punya akses. Ya paling ada 80 atau 90 berapa anak yang kita layani kemarin. Dan ini sudah kedua atau ketiga kali. Dan kita akan terus lakukan. Ya, gereja ini Bapak Ibu sangat Tuhan memang kecil. Kalau bicara miskin kita juga tidak punya miskin, kita tidak punya uang yang cukup Bapak Ibu sangat Tuhan. Tetapi seberapa kita punya berkat, mari kita lakukan sesuatu. Kita perhatikan. Bapak Ibu, sebetulnya kemarin kita dapat berkat 1 juta dari sinode. Kemudian saya merenung, kenapa kok sinode kasih uang 1 juta ke kita? Kemudian setelah saya berpikir sama dia, karena kita sudah melakukan sesuatu ke orang lain, ternyata sudah disatukan, ternyata Tuhan pun kirim ini berkat untuk kamu. Ya, maka Bapak Ibu jalan Tuhan, ya kita sediakan atau pengurus bisa sediakan berapa bungkus? 20 bungkus. Ya, tapi khusus pesan saya, tolong setiap bungkus itu dimasak sekali saja dan dihabiskan. Tidak bisa ya, karena 5 kilo berat. Tapi intinya Bapak Ibu ingat bersyukur. Jadi saya selalu setuju sama kalau kita memberi Bapak Ibu, akhirnya apa? Kita juga diberi. Betul nggak? Kalau kita memperhatikan orang Bapak Ibu, pasti kita juga akan diperhatikan. Maka itulah Bapak Ibu saudara, jangan tunggu kaya Bapak Ibu untuk memberi. Ya. Tapi seberapa ya kita punya, mari kita lakukan itu. Sudah bisa Tuhan, dan Yesus tidak hanya begitu saja, tapi Yesus bertindak cepat dan tepat. Berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Wah, bertindak cepat dan tepat. Bapak Ibu saya senang, ya, saya senang ya, istilah ini. Istri saya di Palestina selalu bilang, cepat. Ya, pagi-pagi kita juga, cepat. Jam 9 kita berangkat, cepat. Bapak Ibu, Yesus itu kalau menolong orang maunya cepat dan tepat. Wah, Bapak Ibu, mari kita teladan Yesus ya. Kalau urusan menolong orang, mari Bapak Ibu kita bertindak cepat dan tepat. Tetapi kalau berbuat dosa, mari kita lambat-lambat dan akhirnya tidak jadi. Ya, jangan diterusin ya. Ya, lambat-lambat dan akhirnya tidak jadi. Harganya sudah senang-senang kok, boleh juga Pak. Ya, berdosa agak lambat-lambat ya. Saya katakan jangan lupa akhirnya itu ya. Jadi tidak jadi, karena lambat-lambat akhirnya tidak jadi. Tapi kalau urusan berbuat baik, mari kita berlomba, cepat-cepatnya, cepat-cepat kita lakukan itu. Ya, kita lakukan itu. Bukankah sering kali Bapak Ibu, saya kadang-kadang mau menolong orang, gitu, ketemu orang di sana, kita cegah di sini, atau dia putar balik ke sana, akhirnya tidak jadi. Mari Bapak Ibu kita berlomba berbuat baik. Mari kita juga berlomba say hello, ya. Kalau perlu dari Cicadas baru keluar rumah, halo Pak Gunar, gimana pagarnya belum bos gitu ya. Ya, gitu kan, halo Medlife gitu ya. Halo Cicadas, Cipayung, ya, wah, halo gitu ya. Sudah bersatuan ya. Jadi kita dari kejauhan sudah begitu.
Ya, langsung Tuhan ya bertindak dengan cepat dan tepat. Bangunlah, angkatlah tilam. Bapak Ibu, bukankah ini yang dinanti-nantikan orang yang beriman? Yang kedua, saudara-saudara Tuhan, Yesus tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan manusia. Saya akan sampaikan kepada saudara sekalian lebih detail. Saudara, Yesus tidak dikuasai oleh waktu, Yesus tidak dibatasi oleh waktu, ya, karena waktu Anda percaya ataupun tidak percaya tidak akan membatasi kuasa Tuhan. Ya, kita selalu punya pengajaran, saudara-saudara, kalau kamu beriman, kamu bisa sembuh. Tapi realitanya orang ini tidak punya iman loh. Bahkan mau kamu sembuh, dia bermalah komplit. Tuhan, saya sudah bertahun-tahun di sini. Setiap kali ada hari bergoncang, saya mau masuk, sudah didahului orang lain. Dia bahkan tidak mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Tetapi saudara-saudara, ketidakpercayaan manusia tidak membatasi Allah untuk bekerja. Ya, Allah untuk berkarya. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ketidakpercayaan manusia. Nah, maka saudara-saudara Tuhan, bagi Tuhan saudara tidak ada istilah terlambat. Tadi sudah katakan 38 tahun bawa ke rumah sakit. Dokter kata, waduh sudah terlambat Pak. Sudah terlambat Pak. Sudah terlambat Pak. Sudah terlambat Pak. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang terlambat. Kalau bagi manusia, Pak, terbatas sekali dan terlambat ini. Tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun sudah sekian lama. Maka sudah 38 tahun dibawa ke dokter pasti akan ditolak. Ya, tetapi dibawa kepada Yesus Kristus, ya, dia mengalami kesembuhan luar biasa. Saudara Tuhan, jika Anda tidak punya iman, tidak usah terlalu khawatir, karena Allah bisa melintas batas ketidakimanan. Tetapi ini juga sekaligus kesempatan bagi kita untuk memohon supaya kita diberikan iman. Karena Yesus sendiri pernah mendeklarasikan, kalau anak manusia datang ke bumi, adakah iman di bumi ini? Karena Yesus pun juga meragukan apakah anak-anaknya punya iman atau tidak. Tetapi itu tidak membatasi Tuhan untuk menjangkau kita, Tuhan untuk menolong kita, dan seterusnya. Maka saudara Tuhan, jika Anda tidak punya iman, jangan khawatir, karena kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh ketidakpercayaan. Maka mari kita terus-menerus kepada Tuhan, memegang, meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Esa. Bapak Ibu, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Kalau Anda perlu meragukan, ragukanlah diri Anda sendiri yang seringkali kurang percaya, yang seringkali tidak percaya, yang seringkali kurang pintar, yang seringkali kurang hebat. Bapak Ibu, jangan pernah meragukan Allah. Lebih-lebih jangan pernah meragukan kuasa yang tak terbatas. Dia sanggup menolong siapapun juga. Dia sanggup menolong orang yang telah 38 tahun sakit. Dia sanggup menolong orang yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah menolong orang yang sejak lahir buta. Saudara Tuhan, terlalu banyak saudara Tuhan yang sudah mengalami sakit terlalu lama. Namun Tuhan sanggup menyembuhkannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bapak Ibu, kalau kita mengecek diri kita, Bapak Ibu, saya percaya dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan banyak talenta, memberikan banyak pengetahuan, memberikan banyak kemampuan. Tetapi kalau mau jujur, Bapak Ibu, bukankah banyak kelemahan kita, banyak keterbatasan kita, banyak kekurangan kita. Sementara itu Allah tidak ada sedikit pun kekurangannya, tidak ada sedikit pun kelemahannya. Yang ada adalah Maha Besar, Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia. Itulah Allah kita. Maka mestinya kita berkata amin, karena kami percaya kepada Allah yang demikian. Sudah Tuhan, hari ini saya ulang lagi, Allah dengan segala
keterbatasannya mendatangi Anda dan berkata, maukah Gusti? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau dihibur? Maukah engkau ditolong? Maukah engkau diangkat beban? Dan saya harap kita berkata, ya, aku mau. Jadilah kehendakmu. Yang ketiga, saudara-saudara Tuhan, Yesus memiliki 1000 cara dalam menolong. Jadi saya mau Bapak Ibu memikirkan bersama-sama. Bapak Ibu, manusia memiliki cara yang terbatas. Saya bicara caranya terbatas. Ya, di dalam menyelesaikan masalah, tetapi Yesus memiliki cara yang tak terbatas. Mari kita cek caranya gimana mengalami kesembuhan bagi orang yang di Bethesda tadi. Kalau kolamnya bergoncang, betul tidak? Kalau malaikat datang, kolamnya bergoncang, baru orang yang pertama kali masuk baru sembuh. Itu cara manusia. Nah sekarang kalau pertanyaan saya balik, bisa tidak sembuh sebelum malaikat datang? Jawabannya apa? Ya tidak. Tidak bisa sembuh dong. Bisa tidak sembuh kalau Daniel yang kedua itu nyemplung sana? Dia tidak bisa sembuh karena hanya yang pertama yang bisa masuk. Nah, bisa tidak Bapak Ibu tanpa masuk kolam? Tidak bisa juga. Nah, sekarang kita balik saudara Tuhan. Bisa tidak Tuhan menyembuhkan sekalipun airnya belum bergoncang? Sangat bisa. Bisa tidak orang disembuhkan sekalipun tidak nyemplung ke kolam? Bisa juga, sering Tuhan. Artinya cara manusia sangat terbatas, sedangkan cara Tuhan tak terbatas. Sering Tuhan. Di sini memang jumlah orang sakit tak terbatas. Ada buta, ada timpang, ada lumpuh, ada macam-macam. Dan apapun penyakitnya, kalau bisa masuk ke sana bisa sembuh. Namun sering Tuhan terbatas sekali karena hanya satu orang plung. Coba kalau Anda antri ke 1000 kali, saudara-saudara, ke 1000 orang, dan hanya satu-satu doang yang masuk, belum sampai giliran Anda, baru giliran 999 Anda sudah lewat. Ya, sudah lewat, sudah bisa Tuhan. Betul nggak? Karena caranya satu, nah. Sekarang saudara-saudara, cara Tuhan itu begitu banyak. Artinya pintu yang dibuka oleh Tuhan untuk memberkati Anda bukannya pintu satu saja. Ada 1000 pintu. Saya perhatikan di profilnya Pak Suwandi itu bergaya di pintu 1000 di Lawang Sewu. Pernah ya? Ya, saya lihat itu bergaya seperti anak muda juga dia. Ya. Dan saya pun juga gitu kalau sama keluarga tuh cilumba gitu kan ada pintu berderet gitu. Rasanya 1000 pintu sudah disambut. Nah Allah juga demikian, ada 1000 cara di dalam Allah memberkati Anda. Ya Jordan ada 1000 cara Allah memberkati kamu. Ya kamu harus imani itu. Ya Tuhan punya cara dan kita begitu. Kamu bisa sembuh. Kamu nyemplung ya? Enggak. Loh, kan bukannya harusnya nyemplung. Ya aku tidak bisa nyemplung kok. Loh, kok bisa? Dia bisa siapa yang? Ya Tuhan kita. Maka akhirnya Bapak Ibu, kamu bisa diberkati? Bisa. Gimana caranya? Saya juga tahu. Nah, inilah yang saya ingin Bapak Ibu catat. Bapak Ibu, Anda tidak perlu tahu cara Tuhan memberkati Anda. Yang perlu Anda tahu, Tuhan pasti memberkati Anda. Kadang-kadang kita pusing, gimana ya caranya Allah menolong? Kita bikin ini, kita bikin ini. Tidak usah pusing, sudah bisa buat. Tidak usah pusing. Tidak usah merasa, aku harus jadi kamu agak mepet aja ke pulang. Ya mepet sekali ini, nanti kalau tinggal nyemplung saja gitu. Tidak, Bapak Ibu yang sangat buat. Sudah, angkatlah tilammu. Selesai. Loh, Tuhan tidak perlu nyemplung. Tidak usah. Ya, tidak perlu nunggu apa digoncang. Tidak usah. Wah, sudah bisa. Jadi dengan kata lain, cara Tuhan bukan saja lebih banyak dari cara manusia, tetapi cara Tuhan juga lebih mudah daripada cara manusia. Betul nggak? Lebih mudah. Ya, saudara kalau sakit, misalnya sakit lupus, Bu, pergi sana ke sungai itu, dekat rumahnya Pak Gunar itu. Ya, pilihannya itu sama, atau pilih langsung berdiri saja. Pasti kita pilih langsung berdiri kan? Langsung berdiri saja. Ternyata mudah sekali caranya Tuhan. Bapak Ibu, ada pendeta yang mempersulit caranya Tuhan. Ya, ini kalau dulu pemerintah kita itu, kalau ada bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada istilah gitu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu hormatnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Bahkan yang sulit sekalipun bisa dipermudah kok. Nah, itu Bapak Ibu jangan berpikir yang sulit hidup ini banyak. Hidup itu mudah bersama dengan Allah. Jangan ada gitu, waduh nanti gimana nanti muter, Anda sudah pusing karena mikirin itu.
Bapak Ibu serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan punya 1000 cara di dalam menolong, di dalam membawa kalian anak-anak muda sesuai dengan cita-cita. Kita bersyukur bahwa kita untuk memiliki Allah yang tinggi, Allah yang luar biasa, yang selalu punya cara di dalam menolong. Artinya Allah selalu punya cara. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini mana ya? Bahkan saat tidak ada jalan sekalipun, Allah itu bisa membuat jalan. Kenapa? Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu kasihan Tuhan, saya percaya dalam perjalanan saya juga pernah mengalami jalan ya, di dalam hidup. Waktu saya semester akhir, mungkin tahun terakhir, ya itu berarti semester 8. Saya punya hutang 600.000 ke sekolah. 600.000 itu kalau bayangin zaman itu adalah 1 ekor sapi. Ya. Karena waktu itu saya pikir saya mau pulang minta ibu untuk jual sapinya untuk membayar waktu biasa. Hutang saya. Gitu ya. Tapi kemudian saya tidak berani pulang karena pasti ibu juga ada setuju dan nanti mungkin juga itu satu-satunya harta. Ya, akhirnya Bapak Ibu orang Jawa bilang saya gondok. Ya, saya akhirnya marah, saya akhirnya kecewa dan saya berkata saya akan pulang saja. Ya, kalau sekolah tidak cari saya juga tidak akan balik. Wah, jadi sudah gagal sombong lagi. Ya kan? Sudah gagal itu istilahnya banyak. Sudah gagal sombong lagi. Nah, benar. Saya pergi, kemudian saya siap-siap hari Jumat, harusnya ke Probolinggo. Saya kuliah di Malang, harusnya ke Probolinggo. Setelah Probolinggo itu nanti saya akan naik, ya, bis namanya Mandala, langsung jurusan Probolinggo Tulungagung. Jadi tidak perlu berhenti di Malang, langsung pulang. Itu pikiran saya. Nah, kemudian saya pergi ke Arti untuk transport pelayanan. Kemudian serang-serang Tuhan, tiba-tiba saya lihat buku-buku, tiba-tiba saya ditepuk oleh Ibu Net Sigel. Kemudian, kamu mau beli buku ya? Waduh, saya tersinggung sekali. Bayangkan, dia pasti dengar saya baru punya hutang. Dan sekarang dia pikir saya mau beli buku. Ya ini gimana sih? Kemudian saya bilang, ini apa hutang aja begitu banyak. Tiba-tiba saya coba ditanya, sorry. I receive letter from Mr. Epson. Dia kasih tahu dia terima surat dari Mr. Manager adalah orang yang mengobatkan saya. Ya usianya sekarang sudah 93 tahun. Ya Indonesia nggak tahu dia. Pulang tahun ke-89 saya sama Desa pergi ketemu sama dia. Dan dia senang, waduh saya ketemu kamu masih begitu sekarang sudah punya anak sebesar ini dan seterusnya. Tapi yang saya mau katakan seluruh Tuhan, tiba dia berkata, dia melunasi hutang saya. Loh, gimana caranya? Ya sudah pokoknya kita lunas. Sudah saya tidak bersurat sama dia, saya tidak ngomong sama dia dan sebagainya. Coba kalau ini terlambat 1 hari saja, udah pulang saya. Ya, maka di sini katakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat bagi dalam memberkati kita. Kita yang seringkali terlambat dan lambat-lambat. Ya, tetapi Allah tidak pernah terlambat dalam memberkati kita. Nah, maka pastinya ini terus kita pegang dan pada akhirnya serang-serang Tuhan, Dia memberikan kesembuhan secara. Bapak Ibu, kalau sekarang Anda punya cara, gimana ya caranya Tuhan memberkati saya? Kita mungkin pusing, karena Tuhan punya 1000 cara. Serahkanlah kepada ahli, serahkanlah kepada Tuhan. Ya, pasti Dia akan bisa. Yang terakhir, saudara Tuhan, Yesus menepati janjinya. Ya, Yesus menepati janjinya. Ya. Dia menawarkan, sebenarnya ini cuma janji di dalam bahasa aslinya dan terjemahan, sebenarnya janji. Jadi penawaran itu sebenarnya janji. Maukah engkau sembuh? Gitu ya. Nah, saya lagi pikir loh, kalau tidak bisa menyembuhkan gimana? Wah, bagaimana kita buat perbandingan dokter? Dokter itu hanya menawarkan resep, betul tidak? Hanya menawarkan obat, ya, dan tidak menawarkan kesembuhan. Yesus melampaui dokter karena Dia adalah dokter segala dokter. Ya, Dia bisa melampaui, maka Dia berkata, maukah engkau sembuh? Ini janjinya. Lalu realisasinya apa? Angkatlah tilammu, kemudian berjalanlah. Senang Tuhan. Sekarang orang mulai memperhatikan sebetulnya dia berjalan dulu atau dia mengangkat tilamnya, berjalan lalu sembuh, atau dia sembuh dulu baru dia mengangkat tilam dan berjalan. Mana yang lebih dulu? Pasti dia sembuh. Ya, saya sembuhkan lebih dulu kamu, baru kamu berjalan. Kamu berjalan. Bapak Ibu, kalau Allah memberkati Anda,
Anda harus melakukan sesuatu seperti kehendak Tuhan. Kalau Allah sudah menyembuhkan Anda dan Anda suruh berjalan, berjalanlah. Kalau Allah telah memberkati Anda dan Dia menyuruh Anda untuk berjalan, berjalanlah. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu Allah melakukannya. Kita tidak bisa memberkati orang, Bapak Ibu, tanpa terlebih dahulu Allah memberkati kita. Orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, Bapak Ibu, sebelum Allah menyembuhkan semua tubuhnya itu, supaya dia punya kemampuan untuk berjalan. Saudara, Yesus tidak hanya menawarkan kesembuhan, tetapi Dia menyembuhkan. Bapak Ibu, bukankah kita senang memegang janji Tuhan? Tapi saya mengatakan, Yesus tidak hanya berjanji, tetapi Dia selalu menepati janji. Ada orang yang menghitung, katanya ada 365 janji di Alkitab itu. Artinya satu hari satu janji. Bapak Ibu, bukan masalah banyaknya janji Tuhan, tetapi apapun juga yang dijanjikan, Dia pasti menepati. Baik, mari kita klaim janji Tuhan untuk kita sekalian, masing-masing secara berbeda. Saya juga terus-menerus mengklaim janji Tuhan, karena memang apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti menepatinya. Bapak Ibu, hari ini sama seperti 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke Golan. Percayalah, hari ini juga Yesus datang ke tempat. Hari ini juga Yesus datang ke keluarga. Hari ini juga Yesus datang di pelayanan. Lalu untuk apa Yesus datang? Sama seperti ini. Dia akan menyampaikan sesuatu kepada, maukah engkau saya sebutkan? Maukah engkau saya tolong? Maukah engkau saya berkati? Maukah engkau saya hiburkan? Maukah engkau, terserah apa yang menjadi pergumulan Anda. Karena saya percaya pertanyaan yang ditujukan kepada Anda pasti pertanyaan yang tepat. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi Dia adalah Allah yang tidak dikuasai oleh waktu. Maka Dia tahu persis apa yang sedang Anda alami, apa yang sedang Anda tumuli sampai saat ini. Sudah pesan Tuhan, maka apa yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian? Bapak Ibu, tidak ada waktu yang terlalu lama bagi Allah untuk menolong kita. Tetapi juga tidak ada waktu yang terlalu cepat untuk Allah tidak menolong kita. Jangan Anda langsung punya pikiran, waduh ini baru sebentar saya mengalami kesulitan, pasti Tuhan tidak menolong, tunggu nanti kalau sudah 10 tahun. Tidak, Bapak. Atau sebaliknya, Anda berkata, oh sudah terlalu lama Pak, kamu menderita, pasti tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan pun sudah lari dari keadaan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan dari waktu. Tidak ada waktu yang terlalu lama untuk Tuhan menolong Anda. Dan juga tidak ada waktu yang terlalu cepat bagi Tuhan untuk menolong. Kapanpun juga masalah Anda pasti mendapatkan pertolongan. Maka Yesus tahu masa lalu Anda, Yesus tahu masa kini Anda, dan saya senang sekali, Yesus tahu masa depan. Ini banyak orang masih terikat dengan masa lalunya. Terikat dengan masa lalunya, itu menghantui perjalanan hidupnya. Bapak Ibu, masa lalu biarlah berlalu. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Sekarang kita berada di masa kini bahwa memang ada kesulitan sekarang ini. Ada corona melanda di mana-mana. Ya, saya baru saja chatting dengan teman-teman yang ada di luar. Mereka juga susah. Mereka mengalami kesulitan secara luar biasa. Tapi bagaimana Tuhan juga yang memegang masa kini. Kemudian Anda semua, anak-anak muda, Rere, Nesa, kemudian Tata, juga Jordan, Melvi, Melvi di sana. Ya, ingat, Anda mungkin takut mengenai masa depan. Ingatlah, Tuhan yang memegang masa depan kalian. Ya, saya mau buat pernyataan bagi kalian. Kalian boleh punya cita-cita yang baik sekalipun,
Tetapi saya mau katakan Allah punya cita-cita yang lebih baik daripada cita-cita yang ada yang baik sekalipun. Ya. Allah kita punya rencana yang lebih baik dari semuanya. Ya. Tadi Allah juga punya cara yang lebih mudah, lebih baik, ya, lebih banyak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sedang Tuhan, banyak orang yang takut menghadapi masa depan. Ya. Tetapi lihatlah, Yesus berjanji menyertai kita menghadapi terjangan gelombang kedua. Ya, saya tahu di Rahmat juga baru saja membangun keluarga. Ya. Akan banyak tantangan, akan banyak gelombang. Ya. Sebetulnya kalau mau jujur saudara Tuhan, waktu kita masih satu orang, kita juga sudah mengalami kesulitan. Waktu dua orang kan dua juga kesulitan. Ya. Waktu tiga ya tiga juga kesulitan. Paling tidak sebenarnya kebutuhannya juga semakin. Tetapi sudah bisa Tuhan, Allah adalah sang pemain. Dia bisa mencukupi kebutuhan. Maka pada akhirnya kesimpulannya, Yesus adalah Tuhan dari waktu. Dia tahu masa lalu Anda, Dia tahu masa kini Anda, Dia tahu masa depan Anda. Banyak orang yang takut masa depannya karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak takut lagi karena Dia ada di masa depan kita semua. Selamat Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan daripada waktu. Yesus adalah Tuhan daripada waktu, yang menguasai waktu dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau selalu on time, Engkau selalu tepat waktu di dalam menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Terima kasih.